Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa jukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak-bapak RT, pengurus Masjid Al-Munawwarah, panitia Ramadan Masjid Al-Munawwarah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Munawwarah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan ini, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, sehingga kita hadir kembali di masjid yang sangat kita cintai ini dengan melaksanakan ibadah wajib diiringi dengan ibadah sunat. Semoga kiranya nawaitu kita, langkah kita dan juga keberadaan kita di dalam masjid ini insya Allah akan mendapatkan catatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini sengaja kita memperingati nuzulul Quran. Siogianya sebelum kita melaksanakan, setelah kita melaksanakan sholat isya, langsung kita tausiah santapan rohani. Tapi pada malam hari ini kita diberikan Bapak Ibu waktu untuk katakanlah menimbah ilmu berkaitan tentang nuzulul Quran. Kalau dilihat waktunya sekarang sudah menunjukkan jam 9:15. Kira-kira Ustadz ceramah lebih kurang hampir 2 jam lah nih Pak Ibu. Tahan Pak Ibu. Kurang-kurang ikhlas nampak kan. Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang nuzulul Quran, dalam bahasa kita nuzulul Quran itu artinya adalah proses Allah menurunkan Al-Quran. Kenapa Ustadz Allah turunkan Al-Quran? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensiarkan agama Allah lebih kurang 23 tahun, maka ketika itu Rasulullah sampaikan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 perkara kepada kamu. Yang ditinggalkan itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kita pegang teguh selama-lamanya, maka kita tidak akan sesat kapan dan di mana saja. Maka satu di antaranya Bapak Ibu adalah Al-Quran. Dalam bahasa kita Bapak Ibu, Al-Quran itu kan diambil dari kata qara'a. Qara'a itu artinya membaca. Banyak Bapak Ibu membandingkan sebuah atau buku atau apapun bentuknya, ketika ia dibaca ia tidak punya magnet Pak. Ia tidak ada daya tarik. Ketika Bapak Ibu membaca koran, daya tariknya adalah hanya sebatas informasi. Saya tahu dan terupdate. Ketika kita baca berita-berita online, juga hanya sebatas pengetahuan Bapak Ibu. Dalam bahasa kita terupdate informasinya. Tapi beda dengan Al-Quran. Bagaimana Ustadz dengan Al-Quran? Kita ambil Pak Ibu.
ada seorang mu'allafah. Ya, dalam bahasa kita mu'allafah ini kan orang yang baru masuk Islam, perempuan. Kalau laki-laki namanya adalah mu'allaf. Lawan dari mu'allaf namanya adalah apa Pak? Murtad, keluar dari agama Islam. Ada seorang mu'allafah Bapak Ibu, yang awalnya ia adalah Kristen Protestan, yang diberikan mandat sebagai biarawati. Saya yakin Bapak Ibu kenal namanya. Namanya adalah Irene, yang sekarang begitu tenar menjadi ustazah. Doktornya Bapak Ibu teologi. Teologi ini dalam bahasa kita artinya tentang ketuhanan. Seorang Irene Bapak Ibu, ia paham dengan bahasa Arab, ia ngerti. Dengan membaca Al-Quran ia ngerti. Namun Bapak Ibu, ia merasa aneh, kenapa orang Islam ini rajin baca surah Al-Ikhlas. Pindah rumah baca Al-Ikhlas, meninggal dunia baca Al-Ikhlas. Sampai-sampai Bapak Ibu di dalam sholat yang paling banyak dibaca surah Bapak Ibu. Kekompak nampak kan? Al-Ikhlas. Mulai dari umur 25 tahun sampai cucu 5 hari ke Al-Ikhlas. Subuh Al-Ikhlas, Zuhur Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas, sampai tarawih juga Al-Ikhlas Bapak Ibu. Salah Ustaz? Tidak salah. Tapi masalah inilah sebuah keunikan yang saat itu Bapak Ibu, seorang mu'allafah tadi yang bernama Irene, ia merasa heran kenapa orang Islami rajin baca surah Al-Ikhlas. Jadi ketika itu Bapak Ibu, ia bacalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak hanya ayat yang ia baca, ia baca juga terjemahnya, ia baca juga ya tafsir yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Dijelaskan Bapak Ibu dalam biografinya, lebih kurang 40 hari 40 malam secara terus menerus ia baca surah Al-Ikhlas, ia baca terjemahnya, ia baca beberapa kaitan tafsir yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Maka ke-41 harinya Bapak Ibu, Allah turunkan hidayah. Lihat Bapak Ibu magnetnya. Ketika kita baca koran setiap hari, magnetnya Pak Ibu hanya sebatas di akal, pengetahuan. Tapi beda halnya Pak Ibu ketika kita membaca Al-Quran. Magnetnya bagaimana Ustadz? Magnetnya Bapak Ibu tidak hanya Allah berikan pada pengetahuannya Pak Ibu, tapi magnet yang paling luar biasa itu adalah kedekatan pribadinya dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping Al-Quran itu adalah merupakan sebagai magnet. Rupanya Bapak Ibu berbahagia, Al-Quran rupanya memberikan sebuah arah Pak. Sama kita Bapak Ibu jalan, ada namanya ketika kita tidak tahu, ada aplikasi apa Pak? Google Map. Al-Quran Bapak Ibu, ia punya Google Map. Tetapi Google Map dengan Al-Quran Bapak Ibu, ia tidak sama. Terkadang Google Map kita mutar-mutar Pak. Nah, Bapak lah Ibu ke Masjid Al-Munawwarah nih, jalannya dari Panam. Terkadang Bapak Ibu ia tunjuk dari jalan apa nih sebelah? Serayu. Serayu. Putar pula Bapak Ibu ke jalan Melati. Putar pula ke jalan Sabar Pak. Putar Pak. Tapi Al-Quran Bapak Ibu, ia satu arah. Mana Ustadz satu arahnya? Satu arahnya Bapak Ibu membawa kita satu tempat yang paling indah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Jannatun tajri min tahtihal anhar. Arahnya Pak Ibu surga. Tapi arah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sampai di situ Bapak Ibu, Allah jelaskan di dalam Al-Quran mana arahnya. Yang pertama Bapak Ibu jelas diawali dengan perintah ibadah sholatnya. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Setiap ibu bapak melaksanakan ibadah-ibadah rukun-rukun yang lain, maka diikat dengan ibadah sholatnya. Coba Bapak Ibu ingat, dikisahkan Pak Ibu, ada sahabat Nabi yang saat itu yang namanya Sya'ban Pak. Ya, saya yakin Bapak Ibu pernah membaca nih. Sya'ban
Rumahnya Pak jauh dari masjid. Dalam riwayat jalan kaki Bapak Ibu hampir 3 jam. Ada enggak jamaah Masjid Al-Munawwarah ini Bapak Ibu rumahnya ke masjid ini jalan kaki 3 jam? Tak ada Pak. Paling-paling 3 menit lah Pak. Ya. Maka ke waktu subuh Bapak Ibu, karena Sa'ban ini adalah ia sholat, ia ambil saf yang pertama. Tetap Bapak Ibu setiap ia ambil pada saf yang pertama ia duduk di ujung Pak. Jadi ketika itu mau sholat Rasulullah lihat semuanya, ia tidak menemukan Sa'ban. Jadi ketika itu Rasulullah bertanya kepada seluruh sahabat, wahai sahabatku, aina Sa'ban? Di mana Sa'ban? Semua Bapak Ibu sahabat tak tahu di mana Sa'ban. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal mau qomat, kata Rasulullah, jangan dulu, kita tunggu Sa'ban. Ditunggu, tak datang. Ketika itu Bapak Ibu Rasulullah pun sholat subuh secara berjemaah. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ia lihat ke belakang, ia juga tidak menemukan Sa'ban. Jadi ketika itu Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, siapa yang tahu rumah Sa'ban? Ada satu sahabat yang tunjuk tangan, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti setelah kita beribadah di masjid, kita sama-sama berangkat ke rumah Sa'ban. Bayangkan Pak Ibu, jalan kaki tadi berapa jam? 3 jam. Berarti dari Masjid Munawwarah ini kemana nih arahnya Pak? Lebih kurang ke Bangkinang lah Pak. Berjalan kaki Pak. Berjalanlah Pak Ibu Rasulullah dengan sahabat tadi sampai ke rumah Sa'ban. Assalamualaikum kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Yang menjawab adalah istri Sa'ban. Ketika Rasulullah jumpa dengan istri Sa'ban, apa kata Rasulullah? Wahai istri Sa'ban, mana Sa'ban? Kata istri Sa'ban, ya Rasulullah, tadi ya Rasulullah, pada waktu subuh tadi ya Rasulullah, suami saya yang bernama Sa'ban meninggal dunia. Namun ya Rasulullah, akhir hayat hidupnya ada 3 yang ia ucapkan. Artinya sebelum ia meninggal Pak Ibu, ada 3 yang ia ucapkan. Yang pertama adalah jauh. Yang kedua adalah semuanya. Yang ketiga baru. Ingat Bapak Ibu, 3. Yang pertama apa tadi Pak? Jauh. Yang kedua, aku kurang konsentrasi nampak ya kan? Semuanya. Yang ketiga, baru. Inilah yang ditanya oleh istri Sa'ban, ya Rasul, kenapa suami saya yang bernama Sa'ban mengakhiri hayat hidupnya yang ucapkan adalah semua jauh. Rupanya Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Kenapa seorang Sa'ban mengakhiri hayat hidupnya yang ucapkan adalah jauh? Rupanya Bapak Ibu, ketika sakaratul maut, dengan ibadah jalan kaki tadi hampir 3 jam, ibadah yang seperti itu Bapak Ibu, Allah sudah perlihatkan pintu surga pada Sa'ban. Yang saat itu Sa'ban merasa menyesal. Kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi dari apa yang sudah saya rasakan? Maka beruntunglah Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari Masjid Al-Munawwarah ini Pak Ibu. Tapi ingat, jangan pula setelah mengaji kok bawaannya mau pindah ya. Ngapu Bapak pindah supaya rumah saya jauh dari masjid. Rupanya bertanya bapak sebelah tuh, biasanya bapak ini rajin ke Masjid Munawwarah subuh berjamaah. Apa kata bapak sebelahnya? Oh, rumahnya sudah jauh lah dari Masjid Munawwarah. Lihat Pak Ibu, rupanya Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, semakin jauh Bapak Ibu langkah kita tuh, datang ke masjid, semakin Allah tunjukkan Pak Ibu. Ingat tadi tujuan Allah berikan mapnya Pak, jannatun tajri min tahtihal anhar. Satu Pak Ibu. Yang kedua, ya Rasulullah, kenapa suami saya Sa'ban mengakhiri hayat hidupnya yang ucapkan adalah semuanya? Rupanya Bapak Ibu, Sa'ban setiap ia mau berangkat ke masjid, ia bawa roti Pak. Jadi roti kita, roti Pekanbaru dengan roti orang Timur Tengah itu Bapak Ibu berbeda. Jadi roti orang Timur Tengah itu Bapak Ibu sebesar-besarnya Pak, menengoknya konyang Bapak Ibu. Namun Masya Allah, sebelum sampai Pak Ibu ke masjid, Allah tunjukkan ada manusia yang merasa kelaparan Pak. Karena ia bawa roti, ia bagi 2, separuh kepada orang yang kelaparan, separuh Pak Ibu untuknya. Nah Allah Pak Ibu, yang separuh yang sudah diberikan oleh Sa'ban kepada orang yang merasa kelaparan waktu sakaratul maut, Allah sudah
bukakan pintu surga. Allah sudah bukakan pintu surga seluasnya kepada Sa'ban. Yang saat itu Sa'ban merasa menyesal. Kenapa? Waktu saya melihat ada manusia yang merasa kelaparan, yang tak saya beri roti adalah semuanya, Pak. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang rajin sedekah, Pak. Ya, maka merugi Pak Ibu kita yang hadirin yang tak pernah sedekah. Dari malam pertama sampai malam ke-17 kelewat aja. Turi. Ya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sedekah Ustaz. Rupanya kita lihat ibu sebulan ini sedekahnya itu ke itu aja. 1.000 ke 1.000 aja. Malam pertama 1.000, malam kedua 1.000, malam ketiga 1.000 sampai malam ke-17.000. Mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Allah, asam-asam murad ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ini tensi naik turun, jam 9 turunnya, jam 1 naik balik ya Allah. Normalkan ya Allah. Sedekahnya tiap malam Pak Ibu 1.000. Tak bisa Pak. Tanyalah Pak Dokter Pak. Ya. Tak ada Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu kita tanya dengan Pak Dokter. Bapak Ibu mau berangkat ke Bagan Batu, sebelum sampai ke Bagan Batu buang air kecil Pak. Mau masuk ke ruang kecil loh, ada angkanya berapa Pak? 2.000 Pak. Ya. Mau masuk surga dengan angka 1.000 Pak Ibu? Tak bisa. Ustadz, sedikit Ustadz, yang penting ikhlas. Yang baik itu mana Ustadz? Banyak, yang penting ikhlas Pak Ibu. Tapi insya Allah Masjid Al-Munawwarah ini insya Allah ya sedekahnya Pak Ibu banyak-banyak. Itu yang masjid sebelah-sebelah itu Pak. Tapi kita yang hadir ini insya Allah Pak Ibu. Lihat seorang Sa'ban, separuh saja roti yang diberikan oleh Sa'ban, Allah sudah perlihatkan Pak Ibu pintu surga kepada Sa'ban. Yang saat itu Sa'ban merasa menyesal. Kenapa? Yang tak saya beri adalah semuanya Pak. 2 Pak. Tapi yang ketiga, ya Rasulullah, kenapa Sa'ban, kenapa suami saya Sa'ban mengakhiri hidupnya yang ucapkan adalah baru. Ketika itu Bapak Ibu, Sa'ban setiap ia mau berangkat ke masjid, ia pakai pakaian ada 2 lapis Pak. Lapisan yang pertama yang bagus, yang baru. Lapisan yang kedua Bapak Ibu yang second. Kenapa Ustadz ia pakai dengan 2 lapis pakaian? Karena ia khawatir, karena perjalanannya hampir 3 jam, ia takut hembusan angin ada kena najis. Ya lapis Pak Ibu. Tapi Masya Allah Pak Ibu, sebelum sampai ke masjid, Allah perlihatkan kepada Sa'ban ada orang Bapak Ibu yang merasa kedinginan. Karena ia pakai 2 lapis, ia beri Bapak Ibu saat itu adalah pakaian yang second. Masya Allah Pak Ibu. Pakaian yang second saja yang sudah diberikan oleh Sa'ban kepada orang yang merasa kedinginan, Allah juga sudah memberikan pintu surga kepada Sa'ban. Yang saat itu Sa'ban merasa menyesal. Kenapa? Yang tak saya beri saat itu adalah yang baru. Kira-kira Bapak Ibu kita rajin memberi pakaian mana yang sering Pak Ibu? Yang second atau yang baru Pak? Yang second Ustaz. Tapi lihat Pak Ibu, yang second saja yang kita beri Pak Ibu, Allah juga sudah berikan pintu surga kepada Sa'ban. Apalagi Pak Ibu yang baru. Di mana Ustaz map ini ada di Al-Quran Pak. Nah artinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya Al-Quran itu adalah merupakan pegangan hidup kita, tapi Al-Quran Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kita. Satu di antara jalan yang pasti, jannatun tajri min tahtihal anhar. 2 Pak. Tapi ada yang paling terpenting, yang ketiga Pak. Allah memberikan Bapak Ibu wa bayyinatim minal huda wal furqan. Yang paling penting itu mana Ustaz? Di dalam Al-Quran Allah ingin jelaskan kepada kita, ini yang halal, ini yang haram, ini yang subhat, ini yang haram, ini yang subhat, ini yang halal. Di mana Ustaz? Ada dalam Al-Quran Pak. Sampai-sampai Bapak Ibu Allah juga menjelaskan, ini yang wajib, ini yang tidak wajib, ini yang sunat, ini yang wajib. Di mana Ustaz? Ada di dalam Al-Quran Pak Ibu. Tapi uniknya Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ketika kita telaah tentang ibadah puasa Pak, itu tadi yang dibacakan oleh imam kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Lihat Pak Ibu keunikannya.
Pertanyaannya, ketika kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, yang ditunjuk itu adalah orang yang beriman, apakah Ustadz puasanya cucu ibu bapak, puasanya anak kita itu sama dengan kita? Tidak, Pak. Maka dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, rupanya Bapak Ibu, ketika kita berpuasa, maka puasa kita itu dikelompokkan menjadi 3, Pak. Yang pertama ada namanya saumul awam. Dalam bahasa kita saumul awam itu artinya puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu adalah ia tahan makan, ia tahan minum. Maka kalau ada orang yang berpuasa yang seperti ini adalah puasanya orang-orang awam. Satu, Pak Ibu. Yang kedua, ada namanya saumul khawas. Apa itu saumul khawas? Puasanya orang khusus, Pak. Bagaimana Ustadz dengan puasanya orang khusus? Ia tahan makan, ia tahan minum, ia tahan nafsunya. Tapi ada tingkatan yang paling tertinggi, namanya adalah saumul khawasul khawas. Puasanya orang-orang yang paling khusus. Bagaimana Ustadz puasanya orang yang paling khusus? Ia tahan makan, ia tahan minum, ia tahan nafsu, ia jadikan puasanya saat itu adalah puasa yang terakhir, Pak. Nah, kira-kira Bapak Ibu 16 hari kita berpuasa, kira-kira Bapak Ibu kita yang hadiri kelompok yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, Pak? Kurang-kurang yakin nampak ya, kan? Insya Allah Ustaz, kita yang hadir nih Ustaz dalam Masjid Munawwarah ini kelompok yang 3. Puasanya orang-orang yang paling khusus. Tidak hanya ia tahan makan, Pak, tidak hanya ia tahan minum, tidak hanya ia tahan nafsunya, tapi ia jadikan, Pak Ibu, puasanya itu adalah puasa yang terakhir, Pak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Ustaz Allah tunjukkan yang seperti ini? Allah jelaskan, Pak Ibu, di dalam Al-Qur'an, wa bayyinatim minal huda wal furqan. Allah berikan, Pak Ibu, sebuah penjelasan. Tapi Masya Allah, Pak Ibu, tidak hanya itu. Ada motivasi yang paling tertinggi juga diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wabil khususnya ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Mana Ustaz? Ada namanya ibadah Lailatul Qadar. Ya, dalam bahasa kita, Lail itu kan artinya malam, Pak. Qadar itu ada 2. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah kemuliaan. Pertanyaannya, kenapa Ustaz Allah tunjuk malam takdir? Takdir itu mengubah, takdir itu mengubah sebuah kemuliaan itu adalah pada waktu malam hari. Coba Bapak Ibu ingat, begitu banyak sejarah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Uniknya yang Allah pilih dalam sejarah itu adalah yang malam, Pak. Contoh, Pak Ibu, ketika kita berada kemarin di bulan Rajab, ada kisah Isra wal Mi'raj. Pertanyaan Ustadz, Allah jemput Rasulullah siang atau malam, Bapak Ibu? Siang, Pak. Malam. Bi'abdihi lailan, malam. Mana lagi Ustadz? 114 surah dalam Al-Quran, ada satu surah khusus, Pak Ibu, Allah berbicara tentang malam. Namanya adalah surah Al-Lail. Sampai-sampai ketika kita baca dalam Al-Quran, Allah gandengkan antara siang dengan malam. Maka yang pertama sekali yang sering Allah sebut adalah bukan siang, tapi adalah malam. Tulijul laila, malam, finnahar, baru siang. Atau dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi ketika Allah gandengkan antara siang dengan malam, Pak Ibu, rupanya yang lebih dahsyat yang Allah pertama lafazkan itu adalah malamnya. Sampai-sampai Bapak Ibu, hal-hal informasi yang paling urgent, yang paling penting itu diumumkan pada malam hari, Pak. Harga BBM naik diumumkan malam hari, Pak. Apalagi undang-undang omnibus disahkan malam hari, Pak. Apalagi, Pak? Dan lain-lain, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu lah yang mampu menjabarkannya, Pak. Tapi kita yang hadir ini, Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, keunikannya lihat malam, Pak. Maka kita yang hadir ini ada, Allah berikan sebuah keterangan dalam Al-Quran ketika kita berada pada bulan puasa ini, ada Bapak Ibu malam kemuliaan, malam ingin mengubah sebuah takdir.
Bisa ndak Ustaz takdir itu bisa diubah? Bisa Pak Ibu. Karena takdir itu terbagi kepada dua. Ada takdir mu'allaq. Mu'allaq itu kan ya sudah pasti. Contoh wafat itu sudah pasti Pak. Ya. Nikah itu sudah pasti Pak. Tapi ada takdir yang kita mampu Bapak Ibu untuk mengubahnya. Namanya adalah takdir mubrom. Sakit sehat Pak, mubrom Pak. Rezeki sedikit banyak Pak Ibu, mubrom. Maka di mana Ustaz kalimat takdir itu? Satu di antaranya adalah takdir mubrom. Maka ketika kita beribadah pada malam takdir yang disebut dengan Lailatul Qadar, Masya Allah Pak Ibu, tanazzalul malaikah, Allah turunkan Pak Ibu seluruh malaikat. Waruh, wabil khususnya malaikat Jibril. Biizni rabbihim, dengan izin Allah. Untuk apa? Min kulli amr, dari setiap perkara apa saja yang diminta oleh hambaku, kata Allah, Allah akan kabulkan. Tapi ingat kata kuncinya Pak Ibu, ia perbanyak dan ia prioritaskan ibadahnya adalah pada malam hari Pak. Jadi kalau kita nikmati Bapak Ibu, ketika kita ikuti waktu, ada namanya waktu fajar, sholat sunnah fajar, khairum minad dunya, lebih baik dunia dan seisinya. Bapak Ibu laksanakan sholat sunat isyraq, sama pahalanya seperti haji dengan umroh, taman, sempurna. Sholat sunat duha Bapak Ibu silahkan kita laksanakan, karena duha adalah membukakan pintu rezeki. Ya Allah, jika rezekimu di atas langit, apa Pak? Turunkanlah, jangan pula jatuhkan. Ya Allah, jika rezekimu di dalam bumi, apa? Naik kan? Kau turun naik nampak kan? Keluarkanlah. Ya Allah, jika rezekimu jauh, dekatkanlah. Ya Allah, jika rezekimu sulit, mudahkanlah. Ya Allah, jika rezekimu haram, kau beda-beda nampak kan? Sucikanlah. Di mana minta yang seperti ini Ustaz? Ada di sholat sunat duha Pak. Nikmat kita merasakan sholat sunat fajar, nikmat kita melaksanakan sholat sunat isra, nikmat kita melaksanakan sholat sunat duha. Tapi ketika berada pada bulan suci Ramadan, ada kenikmatan yang luar biasa. Mana Ustaz? Dikerjakan pada waktu malam hari Pak. Ingat tadi Pak Ibu, Allah turunkan seluruh malaikat, waruh, wabil khususnya adalah malaikat Jibril. Perkara apa saja Pak Ibu, sampai-sampai Allah tutup dengan kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah memberikan keselamatan, Allah mengucapkan salam hiya kepada siapa Ustaz? Orang yang menghabiskan waktunya pada malam hari, matla'il fajar, sampai terbit waktu fajar Pak. Jadi kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, kalimat salam itu Pak Ibu tidak banyak. Contoh ada di dalam surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada juga di dalam surah Nuh, salamun ala nuhum fil alamin. Tapi ada satu salam Bapak Ibu yang ketika kita beribadah pada malam takdir sampai terbit fajar, maka Allah mengucapkan kalimat salam, selamat. Sama Bapak Ibu, idza laqaitum fasallimu alaih. Ketika Bapak Ibu bertemu ia adalah sesama muslim, maka kita ucapkan kalimat salam, assalamu alaikum. Bapak Ibu, keselamatan atas kamu. Ya, sampai-sampai Rasulullah katakan ketika sahabat melafazkan kalimat assalamu alaikum falahu asyara ajrah. Orang yang hanya mengucapkan kalimat assalamu alaikum, catatannya Pak Ibu 10 pahala. Assalamu alaikum warahmatullah, isruna ajrah. Orang yang mengucapkan hanya sebatas assalamu alaikum warahmatullah, isruna ajrah, 20 pahala. Tapi ketika ia sempurnakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasuna ajrah, 30 pahala. Kira-kira Bapak Ibu kita yang sering yang mana? Yang 10, yang 20 atau yang 30 Pak? Agak ragu nampak kan? Mana Ustaz? Insya Allah kita yang hadis sudah sampai Bapak Ibu 30. Ya. Ada juga jemaah itu Bapak Ibu tak sampai 10. Kenapa Ustaz? Salamnya tak jelas. Assalamualaikum. Jadi kalau ada jemaah seperti itu Bapak Ibu tak dapat 10 pahala. Yang dapat itu mana Ustaz? Assalamualaikum. Ustaz, apakah Ustaz salam itu hanya sebatas ia lapaskan? Tidak Pak. Ini Pak Ibu, handphone Bapak Ibu ketik assalamualaikum, Bapak Ibu kirim ke grup, dapat 10 pahala Pak. Tapi ketika Bapak Ibu ketik assalamualaikum, Bapak Ibu kirim ke grup, dapat 20 pahala. Tapi ketika Bapak Ibu sempurnakan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dapat 30 pahala.
Yang tak dapat itu mana Ustaz? Ya singkat Pak, ASWRWB. Rupanya maksudnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang seperti ini Bapak tidak ada. Lihat Bapak Ibu, salam adalah doa Pak. Sama, salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah mengucapkan salam kepada siapa Ustaz? Orang yang menghabiskan waktunya pada malam hari di bulan suci Ramadan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Di mana Ustaz Allah jelaskan? Lihat Pak Ibu, ada di dalam Al-Qur'an. Mappingnya ada dalam Al-Qur'an. Begitu juga keterangannya Bapak Ibu lengkap ada di dalam Al-Qur'an. Beribadah yang wajib, yang sunat, yang halal, yang haram, semuanya Pak Ibu ada dalam Al-Qur'an. Nah sekarang Ustaz, ketika kita sudah mengetahui ada hudan, petunjuk ada dalam Al-Quran, wabayinatun, semua keterangannya ada dalam Al-Quran. Pertanyaan, kita apain Ustaz Al-Quran? Tadi sudah sampaikan Pak Haji, kalau orang menghina Al-Quran Pak, kita marah Pak. Sampai-sampai orang menginjak dan membakar Al-Quran, kita marah. Pertanyaannya, bagaimana Pak Ibu dengan kondisi Al-Quran di tempat tinggal kita? Ya tadi sampaikan Pak Haji, bisa kemungkinan ada di dalam rumahnya Al-Quran tapi berdebu Pak, setebal-tebalnya debunya Pak. Itu kan satu tanda Bapak Ibu, ia tidak pernah pegang Al-Qurannya Pak. Jangankan ia baca, ia pegang Pak Ibu tidak pernah. Ingat tadi ngaji Pak Ibu, semua yang Allah katakan ada di dalam Al-Quran, keterangannya ada dalam Al-Quran, petunjuknya Bapak Ibu ada dalam Al-Quran. Allah terangkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang subah ada dalam Al-Quran, mana ibadah wajib, mana ibadah sunat ada dalam Al-Quran. Nah sekarang kita apain Ustaz Al-Quran? Yang pertama, jelas Bapak Ibu, sama-sama kita baca. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir ini sudah ada malam ke-17 Ramadan yang sudah khatam 30 juz Al-Quran, baca Al-Quran. Ada Bapak Ibu? Oh, kurang yakin kok nampak. Ada jemaah kita Bapak Ibu ini di Masjid Rahmatullah 2, karena baru dibangun Pak Ibu, di Jalan Garuda, tak jauh dari rumah sakit apa tuh, An-Nisa. Ada jemaah kita Bapak Ibu pas 15 Ramadan ia sudah membaca Al-Quran 30 juz. Ia berikan jadwal 1 hari 2 juz. Alhamdulillah Pak Ibu. Ya, ada juga jemaah kita Bapak Ibu 1 hari 1 juz. Alhamdulillah sudah baca 17 juz. Ada juga kawan Bapak Ibu setiap hari ya juz, rupanya juz Al-Fokat, juz Mangga, juz Wartil Pak Ibu. Nah, jadi kita yang hadir ini Bapak Ibu ingat ngaji di awal, ketika kita sudah memahami begitu mulianya Al-Quran, maka yang pertama rajin Pak Ibu kita baca. Coba Bapak Ibu lihat motivasinya Pak Ibu seperti ini. Membaca Al-Quran Bapak Ibu, Allah mencatat ketika yang kita baca itu adalah bukan satu surah Pak, bukan satu ayat, tapi harfan li harfan, huruf demi huruf yang dicatat oleh malaikat Allah. Sampai-sampai Rasulullah berikan sebuah tamsilan, buat contoh, alif lam mim. Berapa huruf Bapak Ibu? 3 huruf. Setiap huruf diberikan oleh Rasulullah, diberikan oleh Allah motivasinya, palahu asara ajrah, diberikan Pak Ibu 10 pahala. Alif lam mim, 3 huruf. Masya Allah Bapak. 1 huruf saja yang kita baca catatannya adalah 10 pahala. Apakah Ustadz hanya mengharap itu saja kita dengan Allah? Tidak. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ulumuddin Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, ia tidak mau masuk surga karena pahalanya Pak, tapi ia masuk surga apakah ibadahnya Allah ridhoi Pak. Maka jangan sampai Bapak Ibu ada orang yang mengharap pahala sampai-sampai Bapak Ibu ia hitung. Contoh, ia baca Yasin Pak. Yasin berapa ayat Pak? 83 ayat Pak Ibu. Setelah ia baca Yasin sampai wa ilaihi turja'un,
Karena ia mengharap hitung-hitungan pahala. Ketika itu Bapak Ibu, ia catat berapa huruf lah Yasin. Sampai-sampai Bapak Ibu ia hitung pakai kalkulator, Pak. Ustadz seperti itu, Ustadz kita menghitung-hitung pahala? Bukan, Pak. Tapi itu adalah menjadi motivasi, penyemangat bagi kita, Pak Ibu. Satu, Pak. Tapi Masya Allah, Pak Ibu, ini mantan rektor UIN, Pak. Ini tinggal Jalan Pembangunan, Prof. Amir Lutfi. Umurnya sekarang 70-an tahun. Rupanya Bapak Ibu, amalannya adalah sebelum sholat, 10 menit sebelum sholat, ia rajin, Pak Ibu, baca Al-Quran. Ya, sampai hari ini Allah menghilangkan Pak Ibu penyakit pikun. Apa bahasa kita penyakit pikun nih? Lupa, Pak. Lupanya bersangatan. Hari Ahad atau hari Senin goya. Rupanya masih hari Jumat lagi, Pak. Ini sudah masuk nih, Pak. Yang lebih parah itu mana, Ustaz? Yang sholat asar di rumah sendirian. Pas waktu rakaat yang terakhir, ragunya 3 tombe goya. 3 tombe. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rupanya 3 rakaat batal. Maka dianjurkan rakaat naik 1 rakaat lagi. Ustadz, ketika saya naik 1 rakaat lagi, jumlahnya bertambah, Ustadz, 5 rakaat. Pertanyaan Ustadz dengan Bapak Ibu lanjut atau Bapak Ibu batalkan? Alhamdulillah belum pernah mengalami, nampak kan? Ustadz, saya lanjutkan, Ustadz. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah lanjutkan, pendekatannya kepada Imam Syafi'i. Rupanya Bapak Ibu wajib hukumnya sujud sahwi, sujud karena lupa, Pak. Nah, satu di antaranya Bapak Ibu, agar kita terhindar penyakit pikun, penyakit lupa yang bersangatan, maka dekatkan Pak Ibu diri ini dengan Al-Quran. Lihat Prof. Amir Lutfi, sampai hari ini Pak Ibu rajin nulis, Pak. Ya, kenapa? Amalannya Bapak Ibu, sebelum sholat ia baca Al-Quran, sebelum sholat baca Al-Quran, sebelum sholat baca Al-Quran. Ingat ngaji awal Pak Ibu, ketika Bapak Ibu baca Al-Quran, ia punya magnet, Pak. Beda dengan halnya ketika kita baca berita dan sebagainya, hanya sebatas pengetahuan, Pak Ibu. Tapi Al-Quran punya magnet untuk diri kita, Pak. Satu, Pak Ibu, membacanya. Yang kedua, apakah Ustadz hanya ayat yang kita baca? Tidak, Pak. Tapi dianjurkan Bapak Ibu membaca ayat dan terjemahnya, Pak. Maka coba Bapak Ibu ingat, umur Bapak hari ini 50, 60 atau bahkan 70 tahun. Pernah enggak Bapak Ibu baca terjemahnya dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas? Alhamdulillah. Jangankan surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, surah Yasin aja Ustaz tidak pernah saya baca terjemahnya, Ustaz. Jadi setelah mengaji ini Bapak Ibu, tidak hanya ayat yang ia baca Pak Ibu terjemahnya. Tingkatan yang kedua, Pak. Tapi ada tingkatan yang ketiga, tidak hanya ayat yang ia baca, tidak hanya terjemah yang ia baca, ia ngaji Pak Ibu berkaitan dengan tafsir Al-Qur'annya, Pak. Tapi ada yang lebih tinggi, mana Ustaz? Ia rajin Pak Ibu menghafal Al-Qur'an. Jadi membaca paling rendah, ia naikkan ke atas, ia baca terjemahnya nomor 2, Pak. Naik yang ke atas, ia baca tafsirnya yang ketiga. Tetapi yang paling tertinggi itu mana Ustaz? Ia hafal Pak Ibu Al-Qur'an. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir ini ada yang hafal juz 30, bukan 30 juz 30, Pak Ibu. Ada Pak Ibu? Alhamdulillah Pak Ibu. Ya, ada jemaah itu Bapak Ibu, ya hitunglah. Alhamdulillah Ustaz, saya umur saya 50 baru dapat surahnya 5 surah. Wal asri, inna a'tayna, tambah 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Insya Allah jamaah masjid Munawarah tak ada. Itu jamaah masjid yang lain, Pak. 5, Pak. Rugi, Pak. Kenapa Ustaz? Lihat Bapak Ibu, dalam kitab talqin, ketika kita meninggal dunia, datang 2 malaikat yang akan bertanya kepada kita. Ditanya oleh malaikat, ma huwal kitabuka? Apa nama kitabmu? Kita akan mampu mengatakan Al-Quranul Karim. Kenapa Ustaz? Karena diri ini Pak Ibu, selama ia hidup di dunia, tidak hanya ia baca Al-Quran, tidak hanya terjemahnya ia baca, tidak hanya tafsir yang ia baca, tetapi Bapak Ibu ia rajin menghafal Al-Quran. Ustaz, saya tak sanggup Ustaz menghafal Al-Quran. Ngapu Pak Haji? Umur lah 50 lah. Saya coba Ustaz surah Asy-Syams
Waktu mau sholat sunat duha, saya hafal surah As-Sam. Dapat ayat pertama, hilang ayat yang kedua, Ustaz. Dapat di tengah, hilang pula di awal. Yang lebih parah itu Ustaz, lah dapat surah di akhir, tinggal di tengah dan di awal, Ustaz. Rupanya Bapak Ibu, inilah bedanya. Ketika Allah tidak ngesep, tidak nyimpan Pak Ibu di otak kita ini. Allah tak izinkan, tak nyimpan Pak Ibu di otak kita. Tapi ingat hikmah yang luar biasa tadi. Ketika umur Bapak Ibu lanjut, Allah akan hilangkan penyakit pikun Pak Ibu pada diri kita. Kenapa Ustaz? Karena kita rajin Pak Ibu menghafal Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, sama Bapak Ibu ada pensiunan guru. Hampir 1 tahun Pak Ibu ia hafal surah Al-Waqiah. 1 tahun tuntas Pak surah Al-Waqiah. Ya, 61 tahun. Pas waktu pensiunan 61 tahun Bapak Ibu ia coba, alhamdulillah hafal surah Al-Waqiah. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, kenapa Ustaz? Karena ingat Bapak Ibu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberikan syafaat kita atau bahasa kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita, satu di antaranya adalah Al-Qur'annya, Pak. Ketika dihitung sholat kita tak mencukupi kita masuk surga, dihitung puasa kita tak mencukupi masuk surga, dihitung sedekah zakat kita tak mencukupi kita masuk surga, tapi ada yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Mana Ustaz? Begitu dekatnya hati nih Pak Ibu dengan Al-Quran. Semoga Bapak Ibu dengan tausiah yang singkat ini, yang selama ini Bapak Ibu belum pernah baca Al-Quran, mohon maaf, yang selama ini belum pernah kita baca terjemahnya, yang selama ini belum pernah kita buka tafsir yang berkaitan dengan Al-Qur'annya, atau mohon maaf belum pernah kita hafal Al-Quran, belum ada Pak Ibu kata terlambat. Apalagi Bapak Ibu Ramadan didenti dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini khusus Allah turunkan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Maka jangan kita katakan nantilah Ustaz, nantilah Ustaz, nantilah Ustaz. Itu Bapak Ibu yang salah. Tapi kita yang hadir hari ini, setelah kita mengaji, mari Bapak Ibu sama-sama kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Insya Allah Allah akan berikan sebuah jalan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia kita di dunia, bahagia pula kita di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara Bapak Ibu, ini saja kajian kita pada berkaitan tentang nuzulul Quran. Billahi taufiq minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.